Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Arif dari Forum News Network. Bagaimana hari ini? Apakah Anda masih euforia atau sudah berubah menjadi harap-harap cemas ya? Karena kalau saya amati sejak kemarin itu ya di grup-grup media sosial, kemudian grup pertemanan itu sangat terasa sekali adanya euforia ini menyusul keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dan satu lagi putusan dari Mahkamah Konstitusi menolak untuk mengubah syarat usia calon kepala daerah. Yang euforia ini pasti saja pendukung Pak Anies Baswedan, kemudian pendukung PDIP, dan juga mereka yang concern dengan penegakan demokrasi di Indonesia. Ya wajar sih kalau dua putusan Mahkamah Konstitusi itu kemarin disambut dengan euforia. Dua putusan dari Mahkamah Konstitusi itu implikasinya memang akan mengubah peta pilkada. Semula kan PDIP itu bakal tersingkir di sejumlah pilkada, ada puluhan, dan kemudian khusus untuk Jakarta ini Anies dan PDIP itu sama-sama nggak bisa maju. Anies nggak ada partai pengusung partai yang bisa mengusung dia. Kemudian PDIP juga tidak bisa mengusung, kalau mau mengusung Anies juga nggak bisa karena jumlah kursinya tidak memenuhi syarat ambang batas, yakni minimal 20% kursi di DPRD ataupun atau 25% dari total suara. Sementara kaitannya dengan politik dinasti, Jokowi, Kaisang nggak bisa maju. Ini karena belum cukup umur. Tapi kalau kita satukan sebenarnya pesan penting dari putusan MK itu ya mengamputasi keinginan Jokowi untuk terus cawe-cawe dalam kekuasaan dan mewujudkan politik dinastinya. Jadi dua putusan tapi implikasinya satu, terutama pada keluarga Jokowi. Namun sayangnya euforia itu hanya berlangsung sekejap saja ya, karena kemarin sore itu sudah berganti dengan kekhawatiran karena muncul kabar bahwa rezim Jokowi itu bersama dengan DPR itu akan mengamputasi atau mentorpedo putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau saya sebut DPR itu ya Kim Plus itu ya, termasuk itu PKS, Nasdem dan PKB dan minus PDIP. Ya, karena memang sekarang tinggal PDIP yang menjadi oposisi. Memang dunia terbalik-balik ini. Itu penting ya kita garis bawahi. Anda jangan masih berpikir dengan cara lama bahwa PKS itu masih bagian dari oposisi. Gitu Nasdem dan PKB kan lebih dulu sebenarnya bagian dari pemerintah. Tapi PKS itu adalah bagian dari rezim dinastinya Jokowi. Itu sekarang posisinya hari ini. Sejak kemarin sore itu berembus kabar berupa forward undangan untuk para anggota Badan Legislasi DPR dan juga anggota DPD RI. Nah, tulisannya begini, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan dan anggota Badan Legislasi, agenda rapat balik Rabu 21 Agustus 2024. Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, rapat kerja dengan pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Ya, ini ada perpunya RUU Pilkada ya. Kemudian yang kedua, pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, rapat panja atau ini panitia kerja pembahasan RUU Pilkada. Yang ketiga, pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, rapat kerja dengan pemerintah dan DPD RI dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU Pilkada. Tempat ruang rapat Balek Nusantara 1 lantai 1. Terima kasih. Set Balek itu sekretariat Badan Legislasi ya. Nah, kemudian disertai dengan narasi kalau ini benar, masyarakat harus tahu apakah ini sebuah upaya sabotase terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI. Saya kira wajar kalau kemudian muncul kecurigaan semacam itu karena kemarin ada dua putusan Mahkamah Konstitusi, terus tiba-tiba hari ini langsung dilakukan rapat Badan Legislasi bahkan sampai pengesahannya begitu ya. Saya jujur waktu itu coba mencerna gitu ya, apa maksud undangan itu? Apakah mungkin pengambilan keputusan pengesahan undang-undang itu, RUU itu bisa dilaksanakan secepat kilat itu? Pagi pembahasan, siang langsung pembahasan di Panja, rapat kerja di Panja, pengambilan keputusan, dan malamnya itu pengesahan keputusan.
ini kan, biasanya tahap untuk pembahasan RUU semacam ini, cukup panjang, cukup alot ya. Ini, nggak masuk akal ya. Ternyata yang terkejut itu bukan hanya kita-kita yang awam proses, legislasi di DPR. Anggota Komisi 6 DPR RI dari PDIP, Deddy Sitorus melalui akun, media sosialnya juga menyatakan keterkejutannya atas, undangan yang datang dari sekretariat Badan Legislasi itu. Dia juga mempertanyakan hal itu apakah itu ada kaitannya untuk mengamputasi keputusan dari, Mahkamah Konstitusi. Kami mendapatkan informasi bahwa hari ini Badan Legislasi DPR RI mengeluarkan undangan untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Ya, hanya beberapa jam setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang membatalkan threshold dalam rangka pengusungan pasangan calon dalam pilkada. Putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi itu sangat baik. Karena apa? Sangat menjamin dimungkinkan lebih dari satu pasang calon di setiap daerah. Hal ini tentu akan merusak rencana sebagian kelompok untuk membuat kota kosong ya, menguasai pilkada hampir di 150 daerah, terutama DKI, Banten ya. Itu dua daerah yang sangat-sangat terang-terangan. Dengan putusan MK ini, maka dipastikan akan banyak calon atau lebih dari satu pasang calon yang bertarung sehingga rakyat bisa menggunakan hak pilih secara baik, memilih pasangan lebih dari satu pasang calon. Lalu juga bahwa putusan MK hari ini itu memastikan bahwa pasangan calon itu harus memiliki usia sesuai dengan undang-undang pada saat penetapan sebagai calon, bukan pada saat dilantik. Nah, tiba-tiba DPR dengan bamus yang tidak sempurna kabarnya ya, itu malah langsung akan membahas besok perubahan undang-undang pilkada. Artinya mau memotong atau membuat putusan MK menjadi tidak berguna karena mengubah undang-undang. Saya ingin tanya, untuk apa balik merevisi undang-undang pilkada hanya beberapa hari menjelang pendaftaran pasangan calon pilkada sebagaimana ditetapkan undang-undang? Sangat telanjang balik sedang bekerja sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai alat rakyat. Dan saya kira kita tidak bisa biarkan perilaku seperti ini berterusan berkepanjangan. Harus menjaga demokrasi, itulah tugas DPR RI, bukan menjadi kaki tangan penguasa, melebihi Orde Baru. Saya kira kita semua harus melawan kezoliman seperti ini. Merdeka! Dan benar saja ya, ini bukan hanya semacam kecurigaan saja, tapi saya membaca di media, itu, para, anggota Baleg, bahkan pimpinan Baleg itu membenarkan hal itu. Di Tempo saya membaca anggota Baleg dari Partai Golkar, Firman Subagio membenarkan itu. Ya dia menjawab hanya pendek saja. Sementara di Kompas ditulis agak panjang ini, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi, ini dari P3, membenarkan bahwa mereka akan menggelar rapat membahas revisi undang-undang atau RUU Pilkada pada hari ini, Rabu ya, Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Benar kata Awi itu saat, Awi ini panggilan Baidowi ya, saat dikonfirmasi oleh kompas.com. Salah satu materi yang akan dibahas yaitu tentang pasal 40 yang baru saja tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas partai politik untuk pencalonan kepala daerah pada pilkada. MK, itu kemarin itu sudah mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait uji materi pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur mengenai syarat pengajuan calon kepala daerah atau partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 40 ayat 3 berbunyi dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi suara sah sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, kan kemarin itu putusannya kalau untuk yang seperti penduduk Jakarta 6,5 juta sampai 12 juta itu kan kemudian ditentukan pokoknya 7,5% saja tanpa syarat mereka harus punya kursi di parlemen. Artinya selama mereka menjadi peserta pemilu, artinya kalau sampai 7,5% ini gabungan ya, gabungan partai-partai politik peserta pemilu tapi mereka tidak mendapatkan kursi, tapi mendapatkan suara ya kan begitu. Dan suaranya total 7,5%, mereka bisa mengajukan calon sendiri. Ini persis seperti aturan yang diberlakukan kepada calon independen. Saya kira ini fair ya.
Kan apa bedanya ya antara calon independen dengan partai-partai non parlemen ini, karena justru kalau partai non parlemen jelas ada yang memilihnya gitu ya. Nah, pada saat yang bersamaan kan tadi ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada pasal 40 itu. Pasal 40 itulah kemudian salah satunya menjadi materi muatan dalam pembahasan besok itu, kata Awi ya, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan itu. Nah, inilah yang kemudian dicurigai oleh banyak publik bahwa ini adalah upaya untuk mengamputasi keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu ada dua skenario nih kalau disebutkan di Tempo ya. Satu yang disiapkan oleh Balek itu. Pertama, rencana untuk mengembalikan aturan ambang batas pilkada yang lama, yaitu minimal perolehan 20% kursi DPRD untuk pengusungan calon. Kedua, untuk memberlakukan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di Pilkada 2029. Jadi caranya begitu, mendelay ya, mendelay tidak untuk berlaku sekarang. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa yang namanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu binding and final and binding ya. Jadi putusan akhir dan mengikat dan itu berlaku seketika. Itu persis seperti ketika dulu heboh soal putusan batas usia calon presiden yang berlaku pada Gibran dan kemudian juga Gibran bisa lolos soal itu ya. Dan itu nanti skenario-nya katanya pengesahannya akan dilakukan melalui pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang mengatur rancangan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau RUU Pilkada. Saya kira ini pasti paling tepat itu kalau mau mengamputasi putusan Mahkamah Konstitusi paling cepat dan mudah itu ya memang melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Kalau melalui revisi undang-undang itu perlu proses panjang ya. Harus melalui rapat paripurna, rapat paripurna DPR dan kemudian persetujuan presiden dan baru kemudian diundangkan melalui lembaga negara. Itu prosedur normalnya. Tapi saya kira kalau pemerintah mau, DPR juga mau, karena tinggal PDI saja nggak mungkin bisa menentang lagi, ya tetap saja walaupun panjang bisa dibuat pendek sama mereka. Tapi saya kira kalau mau jalan pintas ya dilakukan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena ini domainnya dari presiden ya. Dan ini bukan hal yang baru ya berkaitan dengan ini, karena ini pernah dilakukan putusan MK itu juga diamputasi, ditorpedo langsung oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini pernah terjadi pada tanggal 25 November 2021. Pada waktu itu Mahkamah Konstitusi pada waktu itu memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja itu atau Omnibus Law itu inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun. Artinya dalam waktu 2 tahun pemerintah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki Undang-Undang Ciptaker termasuk proses pembentukan undang-undangnya. Kan dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR, untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Makanya kemudian disebut inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun. Tapi seperti kita tahu, alih-alih melakukan perbaikan, selang setahun kemudian, tepatnya 30 Desember 2022, pemerintah itu kan menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Jadi undang-undang tersebut berlaku kembali tanpa harus dilakukan revisi sebagaimana perintah dari Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan kaget ya kalau pemerintah kembali menerbitkan Perpu sehingga ambang batas pilkada dan aturan batas usia calon kepala daerah itu tetap mengacu pada aturan yang lama. Khusus untuk calon kepala daerah karena ini karena erat kaitannya soal usia ya, soal usia calon kepala daerah. Karena ini erat kaitannya dengan Kaisang, ya kembali mengacu pada putusan Mahkamah Agung yang telah dibuat PKPU-nya. Itu bahwa syarat kepala daerah itu berusia 30 tahun pada saat pelantikan, bukan pada saat penetapan sebagai calon. Anda pasti geleng-geleng kepala. Anda pasti coba berargumen bahwa berkaitan dengan 2 putusan Mahkamah Konstitusi itu, kan KPU sudah menerbitkan PKPU-nya, segera menerbitkan PKPU-nya, itu dikatakan oleh Ketua KPU Afifuddin kemarin ya. Ya kalau cuma PKPU sih cemen ya. Waktu Gibran saja pencalonan waktu itu malah PKPU-nya belum ada dan baru dibuat belakangan gitu ya. Dan ini kemudian diberi sanksi oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, bahwa itu pelanggaran keras gitu ya.
Ya tapi kan, tetap saja jalan terus gitu. Jadi kalau, putusan MK saja itu bisa ditorpedo apalagi cuman PKPU, gampang diganti lagi ya. Nah, mengapa pemerintah mengambil langkah drastis semacam itu ya? Ya kalau cuma mengerahkan saya kira ini para pakar hukum tata negara maksud saya tentang kapan diberlakukan putusan itu maka, itu akan menghabiskan waktu dan dipastikan juga para pakar, HTN yang disewa oleh rezim itu pasti akan kesulitan menjawab. Karena, ini misalnya pakar tata hukum negara yakni Pak Mahfud MD yang pernah jadi Menko Polhukam dan juga terlibat dalam penerbitan, Perpu yang mentorpedo, keputusan MK itu menyatakan bahwa kalau keputusan MK itu ya, berlaku dan, itu berlaku pada saat diundangkan gitu ya. Ya jadi mereka mau jawab apa gitu ya. Karena kan pada waktu, putusan 90 semua juga menyatakan begitu, batas usia capres yang meloloskan Gibran itu bisa langsung berlaku pada pemilu itu, saat itu pilpres itu juga. Begitu juga dengan putusan Mahkamah Agung tentang usia calon kepala daerah itu yang ini meloloskan juga, Kaisang itu juga berlaku dan bahkan sudah dibuat, PKPU-nya. Jadi pasti Anda bertanya-tanya, "Loh kenapa kok 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru itu berlaku untuk pemilu kada berikutnya?" Jawabannya sebenarnya jelas ya, karena ini bukan kepentingan, Presiden Jokowi dan anak-anak Presiden Jokowi. Salah sendiri Anies bukan anaknya Pak Jokowi gitu ya. Bahkan ini malah jadi penghambat ambisi Jokowi dan keluarganya. Implikasi dari putusan MK itu kan, artinya Anies itu berpeluang maju pilkada, ini dengan catatan bila diusung oleh PDIP. Dan PDIP itu bisa ikut pilkada di sejumlah daerah termasuk Jakarta dan Banten. Kalau dengan sebelumnya itu dengan, dengan undang-undang yang lama, ini nggak bisa PDIP ya gitu ya kan. Jadi artinya kartunya Anies hidup, kartunya PDIP juga hidup. Sementara bagi Kaisang itu nggak bisa ikut pilkada di Jawa Tengah. Kaisang itu setelah melupakan ambisinya untuk maju di Jakarta, ternyata kan kemudian dia maju di Jawa Tengah, itu dipasangkan dengan mantan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi ya, dan itu sudah diajukan oleh Kim Plus, itu seperti dikatakan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Dasko, sementara kata Sekjen PKS, Abu Bakar Al-Habsyi, "Mainkan," katanya begitu ya. Lah aturan kok seenaknya diubah-ubah untuk kepentingan presiden dan keluarga. Come on ya, memang 10 tahun ini di bawah rezim Jokowi itu Anda kemana saja, Anda ngapain saja. Ya suka-suka mereka loh ya, wong mereka yang, berkuasa kok ya. Kalau mau mereka, kalau ada yang undang-undang yang menghambat mereka, ya undang-undangnya diubah. Kalau belum ada undang-undangnya yang memungkinkan, mereka, maju menjadi kepala daerah atau menjadi calon presiden, ya undang-undangnya itu dibuat. Pokoknya suka-sukalah ya, yang, pada prinsipnya undang-undang yang menghambat, mereka, torpedo, sementara kalau belum ada undang-undangnya, ya undang-undangnya itu harus dibuat. Begitulah situasinya di Indonesia. Memang masih ada yang ngomong bahwa negara kita demokrasi. Salam akal sehat, salam waras, saya Sepenuh Arif, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.